Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang Presiden menerima beberapa wartawan senior di Hambalang beberapa hari lalu masih menjadi topik hangat di beberapa media, termasuk media mainstream ya. Ada yang mengatakan karena juru bicara istana itu gagal dalam berkomunikasi dengan publik ya. Karena itu Presiden Prabowo ya mengambil alih atau memberikan contoh kepada para pejabat yang ini, begini loh caranya berbicara dengan publik atau wartawan, karena publik kan diwakili oleh pers ya, oleh media gitu. Jadi tetapi ada juga yang mengatakan bahwa pertemuan dengan 7 wartawan senior itu untuk ada upaya untuk memberangus kebebasan, tetapi ini kan hanya duga-dugaan ya, beberapa pendapat ya. Untuk itu coba kita dengarkan pendapat Adi Prayitno, dosen ilmu politik di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah atau UIN Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira belakangan ini perbincangan publik masih cukup kuat terkait dengan pertemuan Prabowo Subianto dengan sejumlah jurnalis, yang saya kira ini menjadi sebuah tradisi politik yang cukup luar biasa, sehingga Presiden Republik Indonesia mampu menjelaskan secara terbuka kebijakan-kebijakan strategis pemerintah, kebijakan-kebijakan strategis nasional kepada kawan-kawan media yang selama ini memang menjadi corong bagaimana memberitakan informasi terkait dengan pemerintahan secara objektif dan tentu saja secara terbuka, sehingga masyarakat mampu mengkonfirmasi bagaimana isu-isu yang terkait dengan kebijakan politik pemerintah itu bisa dicerna dengan baik. Jadi sekali lagi ini adalah satu tradisi yang menurut saya cukup baik dan sangat layak untuk diapresiasi, dan mungkin di kemudian hari budaya bagaimana Presiden bertemu dengan awak-awak media itu selalu dilakukan secara terbuka, yang secara prinsip menurut saya tidak ada sesuatu yang bisa ditutup-tutupi, tidak ada sesuatu yang kemudian berada di belakang layar, sehingga apapun keputusan politik pemerintah yang sebenarnya belakangan ini tidak tersampaikan dengan baik, itu tuntas, itu bisa clear, dan kemudian mampu sampai kepada masyarakat secara terbuka. Baik buruknya bagaimana seorang presiden memberikan jawaban ya sangat tergantung bagaimana penilaian publik secara terbuka. Jadi itu yang saya sebutkan, ini tentu momen yang cukup baik. Dan saya berharap sebagai rakyat biasa, pemerintah dalam hal ini perlu mentradisikan untuk berdialog dengan kelompok-kelompok masyarakat yang lain, sehingga hal-hal yang sifatnya sinergis, hal-hal yang sifatnya selama ini misalnya tidak terkonfirmasi sebagai aspirasi publik, itu bisa dicerna oleh pemerintah dan presiden. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harus diakui, kenapa presiden perlu bicara langsung kepada kawan-kawan media? Ya karena memang selama ini komunikasi publik yang terjadi pada kawan-kawan yang ada di sekitar istana, para jubir istana, para jubir pemerintah, itu kan sebenarnya dinilai tidak terlalu baik. Bahkan Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan secara terbuka menyampaikan bahwa orang-orang di sekitarnya, pejabat publik itu harus memperbaiki komunikasi politik mereka ke masyarakat. Jadi bagi saya, ketika Presiden bertemu langsung dengan jurnalis, ini kan mengkonfirmasi bagaimana sebenarnya komunikasi politik istana, komunikasi politik pemerintah, sampai hari ini itu tidak baik. Wajar kalau kemudian Presiden perlu meluruskan secara langsung isu-isu yang sudah diputuskan, isu-isu yang sifatnya strategis, memancing perdebatan kepada awak media, dan tentu saja per hari ini kita mampu mencerna bagaimana jawaban-jawaban Presiden itu bisa kita dapatkan secara terbuka. Misalnya kawan-kawan media itu bicara terkait dengan bagaimana proses terkait dengan regulasi, soal bagaimana RUU TNI yang kemudian dilakukan secara cepat misalnya, itu yang dianggap menutup akses bagaimana partisipasi publik, dan Presiden juga menjawab secara terbuka, tinggal publik menjawab.
Apakah presiden itu sudah sesuai dengan harapan ataupun tidak terkait dengan jawaban itu, saya kira itu belakangan. Yang jelas, ada informasi dari A1, Presiden Republik Indonesia terkait dengan isu-isu penting. Banyak juga misalnya kawan media itu terkait dengan pengiriman kepala babi ke kawan Tempo misalnya, itu kan juga dijawab oleh Presiden. Terkait dengan RUU Polri yang mungkin sebentar lagi juga akan dibahas, Presiden juga ditanyakan. Bagaimana kewenangan Polri di tengah misalnya begitu banyak oknum-oknum yang dinilai melakukan pelanggaran dan seterusnya dan seterusnya. Jadi hal-hal politik strategi semacam ini ketika dibicarakan dari hati ke hati oleh Presiden kepada kawan-kawan media, tidak ada yang terputus informasinya. Selama ini karena kegagalan komunikasi publik di sekitar istana, jubir pemerintah, yang gagal menyampaikan secara terbuka, sehingga ada informasi yang sifatnya miss, ada informasi yang sifatnya terpotong, yang kemudian menimbulkan kegaduhan, huru-hara, yang kemudian banyak muncul resistensi dari berbagai kalangan masyarakat. Maka saya menyebutnya ketika Presiden bicara langsung kepada media, ini sekali lagi Presiden ingin meluruskan bagaimana informasi-informasi yang sampai ke masyarakat terkait dengan rancangan Undang-Undang TNI yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang TNI, terkait dengan rancangan Undang-Undang Polri yang mungkin sebentar lagi akan dibahas, terkait juga soal bagaimana strategi pemerintah menghadapi kebijakan dagang yang dikeluarkan oleh Amerika, Donald Trump, termasuk juga misalnya bagaimana komunikasi politik publik secara umum yang dimiliki oleh kawan-kawan di sekitar pemerintah juga dijawab secara gamblang dan secara terbuka. Itulah yang saya kira ke depan salah satu PR terbesar dari pemerintah setelah 150 hari pemerintahan Prabowo, tentu harus ada evaluasi secara signifikan. Karena jubir istana, jubir pemerintah adalah mereka penyambung lidah dari kekuasaan, sehingga informasi apapun, sekecil apapun, apalagi informasi-informasi yang sangat sensitif itu perlu disampaikan secara terbuka, clear, objektif, dan tentu saja menunjukkan wajah kekuasaan yang humble, bersahaja, dan kemudian tidak menunjukkan wajah-wajah yang sifatnya arogan dan kemudian berkonflik dengan masyarakat secara umum. Itu yang saya kira nomor 2. Yang ketiga, tentu publik ini kan selalu berspekulasi. Jangan-jangan ketika kawan-kawan jurnalis itu diundang oleh Presiden ke istana, itu akan menghilangkan daya kritisisme mereka terhadap pemerintah. Kalau saya hitung satu persatu, kawan-kawan jurnalis yang diundang ke ke istana, secara umum saya kenal mereka ya satu persatu personally, dan bahkan saya kira media-media mereka itu secara terbuka adalah menunjukkan sikap yang cukup kritis. Sebut saja misalnya Uni Lubis. Saya kira statement-statement Uni Lubis yang beliau itu adalah bagian dari keluarga besar IDN Time kalau tidak salah, itu adalah sosok yang setahu saya sejak lama sampai hari ini juga sangat kritis terkait dengan keputusan-keputusan politik pemerintah. Najwa Shihab yang belakangan ini sering dicari oleh publik yang konon katanya menghilang dari peredaran karena tak lagi kritis. Saya melihatnya Mbak Najwa juga adalah sosok yang tetap kritis, dan bahkan kita lihat pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Prabowo Subianto adalah pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya juga mewakili opini-opini dan partisipasi publik. Jadi itulah yang saya sebutkan bahwa kredibilitas dan independensi kawan-kawan media yang diundang ke istana oleh Presiden, saya kira tidak akan goyah apalagi masuk angin gara-gara hanya diundang berdialog dengan Presiden. Bang Vito, saya kira bos Detik ya, menurut saya adalah sosok yang menurut saya sejak lama cukup kritis, dan kita bisa cek pemberitaan di Detik itu sangat objektif, sangat berimbang, dan sangat cover both side. Kawan-kawan di TV One, saya kira Bang Lalu yang juga hadir di situ per hari ini, pemberitaannya terkait dengan politik saya kira juga berimbang dan sangat objektif. Bahkan Bang Karni Ilyas dalam berbagai kesempatan selalu mengatakan, jangan pernah menuduh bahwa ketika kawan-kawan media itu diundang oleh Presiden, mereka itu akan lemah iman politiknya, kemudian tidak lagi kritis. Ya buktinya, dulu TV One sering kritis sama Jokowi, diundang juga sama Jokowi, tapi kemudian ada program-program yang saya kira di TV One memang selalu memberikan kritik-kritik tajam terhadap kebijakan-kebijakan politik Jokowi. Bahkan di situ ada ILC kan, Indonesian Lawyer Club, yang saya kira cukup fenomenal. Dan itu yang saya sebut bahwa tuduhan-tuduhan ketika kawan-kawan jurnalis diundang ke istana berdialog dengan Presiden akan mengurangi misalnya kritisisme, objektivitas mereka, saya kira tidak sesederhana itu. Karena saya kira kawan-kawan media yang diundang itu pastinya mempertaruhkan kredibilitasnya di atas segala-galanya. Dan kita tahu kawan SCTV yang juga hadir di situ, ataupun kawan harian Kompas yang juga diundang di situ,
adalah sosok-sosok yang menurut saya pemberitaannya secara media itu juga kritis, cover both side dan seterusnya dan seterusnya. Tentu itulah yang saya sebutkan, kawan-kawan media yang itu diundang ke istana tidak akan mungkin goyah pemberitaannya, tidak akan mungkin goyang pemberitaannya, dan mereka akan tetap menjadikan jurnalisme itu sebagai ukuran bagaimana mereka menyampaikan informasi-informasi yang sifatnya objektif, terbuka, dan akurat, dan yang paling penting cover both side. Cover both side itu adalah informasi yang berimbang. Oleh karena itu, kawan-kawan dan kebetulan saya kenal baik dengan mereka, saya meyakini mereka akan tetap kritis dan mereka juga akan tetap menunjukkan bagaimana kaedah-kaedah jurnalisme akan mereka letakkan di atas segala-galanya. Dan kita bisa saksikan informasi-informasi misalnya di IDN Time, kemudian di Mata Najwa, kemudian di SCTV, di Detik, TV One, kemudian di Kompas, kira-kira begitu, bisa kita saksikan bagaimana dialog-dialog yang dilakukan kepada presiden yang kurang lebih dilakukan 3 jam itu diekspos. Itu kan sebagai bentuk bagaimana pertanggungjawaban publik media kepada publik, kepada masyarakat ketika mereka berhasil mewawancarai dan berdialog secara mendalam dengan orang nomor 1 di Republik Indonesia. Setahu saya video yang ditampilkan di semua kawan-kawan media yang diundang ke istana, tak satu pun diedit tuh, terbuka, mendalam, dan bahkan satu persatu jawaban-jawaban presiden kita bisa saksikan secara terbuka. Itulah yang saya kira secara prinsip tuduhan-tuduhan bahwa kawan-kawan media itu akan luntur objektivitasnya, menurut saya tidak akan terkonfirmasi. Yang terakhir memang ini yang keempat, pada saat yang bersamaan kita juga tidak bisa menutup mata. Ada pertanyaan-pertanyaan, kemana ya kawan-kawan Tempo kok tidak diundang, ataupun kawan-kawan media group seperti Media Indonesia, kemudian Metro TV dan seterusnya kok tidak hadir juga dalam pembicaraan dengan presiden. Karena konon dua media ini adalah yang cukup kritis dan memberikan pemberitaan kepada pemerintah, sehingga ketika mereka tidak diundang wajar kalau kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan signifikan. Jadi di kemudian hari semoga pemerintah, presiden juga mengundang semua kawan-kawan media, baik yang kritis ataupun yang lainnya, untuk menjadi pembicaraan yang cukup terbuka. Saya kira di situ.